Oh, Jadi umusnya ada di semua umusnya ada bersepat. Marsud bercalu di. Kan ada nak mati. Hah? Ini mancing di muka deh. Oh mati loh. Ana oli ularan pak. Mayatnya coba kata ini sih. Kan kene ya wahan kan amonaan kan karangnya kan itu kan surut ya. Tunggu lah asik liwati mandi mancing sing tawang do nuli kange berdua berdalam. Wah sing bisa ngelangi. Oh. Baru itu kamping di tengah mayat. Sengaja timpal dia. Ngajak timbal malunan mulai bajakin. Mai semua mulai. Oh ini ngedeng-ngedeng gitu. Iya ada kejadian gitu. Kalau ngasih nulu ditangkap itu nak bahas kan ini. Tahu-tahu nih kan kebak ya bamu nih. Kan Sintawang nih dalam-dalam tuh. Tuh begitu bang kebuk. Mana iya itu harus gede pak. Cara belapar lah modelnya kan. Kedengnya ya pas sing ahli dalam ngelangi aja. Baik, Semeton Bali Misteri Channel, malam ini kita kumpul-kumpul di pesisir pantai bersama Bapak Nur Salim, tokoh spiritual yang mungkin di wilayah Patas Groga ini beliau sudah banyak yang kenal lah beliau. Mungkin kita bicara sedikit cerita-cerita sedikit sama Bapak Nur Salim terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau tentang penarikan benda pusaka. Selamat malam Bapak Nur. Ya. Yeah. Mohon maaf nih Pak Nur, baru tadi malam sekitar jam 8 telepon mau berkunjung. Nah, setungkara Pak Nur bersedia dengan rendah hati menerima kehadiran kami. Nah, si Pak Nur sempat sedikit bercerita di pohon asam ini pura apa ada Pak Nur? Kulon. Karangrate. Ini disebut Karangrate karena dulunya kan karang itu seperti gunung. Sekarang sudah tertimbun dengan pasir, makanya rata disebut Karangrate. Termasuk di pura dalam Kulon. Nah, di sini itu termasuk daerah ya. Banyaklah tamu-tamu asing tuh datang ke sini ya. Enggak deh. Enggak. Kenalkan diri dengan alam di sini ya. Iya, memang situasi memang. Pak di sini tidak ada makanan enak, tapi yang kita makan adalah jiwa kita, Pak. Pasti berbeda di sini. Memang auranya luar biasa. Di mana rasa ngantuk Bapak nggak mungkin ada. Jadi ketenangan batin yang kita terima ada di masing-masing. Ya, mungkin mohon izin juga pada sosok-sosok gaib anda melinggih Diki, ya, kami bertamu Diki bukan maksud untuk apa-apa. Nah, tidak yang berbuat yang bukan lah. Silaturahmi di sini. Alam. Memanggil orang yang mau bersilaturahmi jadi semakin banyak persaudaraan kan gitu Pak. Di rumah makan saja kalau cari saudara, bukan hanya di tempatnya duit saja, tapi di tempat seperti ini lebih akrab. Kalau menurut Pak Nur gitu, nah pengalaman gaib mungkin Pak Nur yang ada di wilayah tempat ini mungkin sosok-sosok apa aja yang ada di sini?
Kalau kita katakan Pak Mang ya, Ya. kalau kita mau melihat sosok itu hanya perorangan kita kan masing-masing ada indera Pak. Iya, iya. Ada indera orang yang melihat itu terbuka, yang keempat mungkin bisa dia dengan izin di tempat ini kan bisa dia lihat. Dan ada yang indera sampai nggak usah sampai 7 lah, susah. Sampai 7. 4 aja udah benar-benar lumayan lah. Kita melihat yang orang lain tidak bisa melihat. Dan orang lain bisa merasakan, kita bisa melihat. Tapi kalau orang lain tidak bisa merasakan, kita merasakan. Ini kan di luar ya posisi Pak deh. Anu Pak Mang ya. Iya, iya. Coba nanti kalau Pak D mau merasakan energi di dalam, masuk aja ke dalam nggak masalah. Tapi ada permisinya. Mohon izin lah kan begitu ya. Ibaratnya kita bertamu ke rumah orang kan ya, harus ada izin, permisi Ya, seperti artinya itu. di sini itu sebetulnya mana sih makhluk Tuhan itu tidak saling menyayangi kan Pak? Ya. Karena yang menciptakan kita kan Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Ya. Jangan kita bicara masalah agama. Agama itu di hadapan Tuhan tidak ada. Yang ada di hadapan Tuhan adalah cinta kasih. Karena beliau menciptakan kita dengan cinta kasih. Tidak ditanyakan kamu Tuhan nanti kalau mati agamanya apa. Tidak ada ceritanya. Apa yang kamu bawa, perbuatanmu apa. Kan begitu Pak Mang. Iya, iya. Ya, mungkin sedikit siraman rohani bagi kita semua ini dari Pak Nur. Memang betul apa yang dikatakan Pak Nur seperti itu. Jadi cinta kasih itu sesama umat, bahkan kepada mungkin ya sosok-sosok gaib itu memang harus dijaga juga. Itu artinya ketika kita masuk ke tempat-tempat yang mungkin dikeramatkan, ya otomatis kita harus izin dulu, permisi dulu, seperti itu ya, Nur ya. Iya. Ya, logikanya seperti itu. Di rumah seseorang kan ada bahasa Om Swastiastu. Ya, salam lah begitu. Ya. Kita menyebut dengan nama Tuhan, semoga Tuhan memberikan keselamatan pada diri kamu dan diri saya. Nah, di Islam juga kan Assalamualaikum. Kadang orang hanya bisa menyebut Assalamualaikum doang. Tidak dilanjutin dengan warahmatullahi wabarakatuh. Padahal itu kan orang ingin singkat aja tapi ingin lengkap diberi sama Tuhan. Ya, harusnya kan lengkap. Ya. Gitu. Coba kalau di Hindu kan ada penggerakan ilmu apa yang bisa menggerakkan manusia itu dengan jarak jauh walaupun dia presiden atau raja. Dengan Om Swastiastu. Ya, Coba cuma hanya sekedar Swastiastu, paling orang menjawab ya Swastiastu. Ya. Terus nama Tuhanmu di mana? Nama dengan Assalamualaikum ya Assalamualaikum. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau diartikan semoga dirimu diberikan selamat oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan diriku. Tapi kalau hanya Assalamualaikum, selamat semoga kamu bahaya, celaka. Itu loh artinya. Jawabannya apa? Ya, Waalaikumsalam, semoga juga kamu celaka. Nah, sama pembahasan Om Swastiastu. Coba jangan disebut Om itu siapa, kan Tuhan kita tuh. Banyak kan orang singkat Swastiastu seperti itu. Ada lagi yang ini apa namanya mengucap salam itu osa begitu aja, osa apa itu osa? Itu kan bahasa baru. Disingkat. Itu bahasa baru itu. Disingkat aja. Om Swastiastu disingkat kalau osa. Kalau yang pelajari di Lontar enggak ada seperti itu. Nah, mungkin bahasa di sosial media biar singkat mengetiknya osa begitu. Nah, itu memang sebetulnya harus diluruskan seperti meskipun tujuannya Om Swastiastu, tapi ketika di sana diketik osa itu kan sudah tidak sudah lepas dari makna daripada salam daripada umat kita, utamanya umat Hindu kan gitu ya. Hanya perbedaannya gini Pak, dengan sesama kita, ya. Sesama Hindunya atau sesama Islam. Kadang orang membedakan antara tingkatan derajat, kan ada tingkatan masalah materi kan gitu. Nah, kadang kita tuh menghadapi orang yang banyak materi walaupun yang memiliki kekayaan itu salah perbuatannya, kita jadi anjingnya sebetulnya. Ya. Mengikuti arahnya walaupun pelih gitu. Tapi kalau yang kita datangi itu miskin, bener perkataannya, tapi karena dia miskin, kadang hati kita tidak menerima. Nah,
Sebetulnya cinta kasih itu tidak memilih orang yang hartanya banyak, itu kan cuma pinjaman doang loh. Waktu-waktu setiap detik akan diambil oleh Tuhan. Yang jeleknya manusia gitu dah. Tidak mau mensyukuri setelah dia diberikan rezeki yang gampang, dihilangkan gampang-gampang mungkin. Lupa rumus Cina dah, kali kolonya Cina kita pakai. Kalau kita kan tak susuk suruh, wah biarin aja dah. Kalau Cina 500 ditunggunya Pak. 500 kali sebulan, kali setahun, kali 10 tahun. Nah, sudah dan terakhir kan tidak bisa, nggak ada punya ilmu kali kolo. Perlu Iraga kumpul ini untuk membenahi apa? Hanya ilmu yang tidak bisa habis-habisnya itu imbalan dari Tuhan kan ilmu kebaikan Pak. Artinya ilmu kan, walaupun manusianya sudah mati tapi ilmunya jalan sama dengan orang yang memiliki tabungan banyak mendapatkan bunga dari Tuhan. Kalau mungkin sedikit yang punya prinsip seperti sedikit begitu Pak Nur ya. Kalau kita membantu orang dengan ikhlas seperti itu, saya yakin dan percaya begitu, nanti suatu saat kita akan menerima juga bantuan, walaupun bantuan itu bukan dari orang yang kita bantu kan gitu ya, dari orang lain membantu seperti itu gitu. Nah kalau mungkin di Muslim itu kan sedekah seperti itu, kalau kita mempunyai lah di Bali. Nah itu keyakinan dia pribadi begitu. Ya memang seperti itu Pak Bang, yang saya ketahui dengan pengalaman saya sampai dari Pulau Bali sampai pulau negara orang, kan kadang balas yang jelajahin ya Pak ya. Orang sampai gratis 2 kali ke India, ada yang ngongkosin sampai kadang kemu dong. Karena kan Tuhan sudah bersumpah dan berjanji, menjanji demen medana punia dengan tangan kanan, seolah-olah tangan kiri tidak mengetahui medana punia. Nah, itu medana punianya itu akan berlipat ganda. Anis yang berlipat kan mari lekat dari berbekal, mari ngembang gula di masyarakat panggil catat dan umum mange. Itu yang tidak ada. Angus. Nah, lendingnya ada orang mati itu. Wahai Tuhan, hidupkan saya kembali untuk apa? Untuk menteri Sandies sih. Untuk kembali berbuat baik kan begitu ya? Agar saya akan memberikan dana punia saya berapapun harta. Karena itu yang ditanyakan nanti. Nah, bukan karena diabukan kita 10 kali. Sampai nang pindah itu kan tugas manusia hidup deh. Ini Raga mondot bakal masuk surga. Raga itu bercinta kasih sayang kepada manusia sesama Raga, karena dia lakar mengurus mayat kita loh. Mun sing lah nyamuk berani karena benang. Biar orang miliaran lah pes. Banget Jakarta madenya hidup di dian Jakarta. Sing banget lu becai. Sing mungkin ya. Karena dia aku Raga hidup Jakarta sugigat. Awak jadi di. Ya, makanya kita itu makhluk sosial istilahnya kan ya. Jadi tidak bisa hidup sendirian. Tidak bisa hidup sendirian, harus memerlukan bantuan orang lain juga seperti itu. Nah, istilahnya telah nggak tiba kebiasaan nih gitu hidup di muka bumi ini pasti suatu saat memerlukan juga bantuan orang kan begitu, walaupun kita kaya gitu liung lapis gitu. Nah contoh mungkin yang seperti Pak Nur tadi hidup di Jakarta gitu liung lapis, nah pada saat pulang sih hidup sendiri sing menyamu beraya seperti itu, nanti nyenak karena nulungin irage, makanya hukum itu kan ada timbal balik nih kan gitu Pak Nur ya. Tadi Bapak angkanya udah di Kapolsek di Dusun kan ya. Tapi sing anak buah dia ngaukin Kapolsek gitu loh. Raja tanpa rakyat gitu Pak. Gue banget contoh fisik yang sangat orang bodoh pun mengerti Pak, sampat kan Pak. Jadi semakin banyak sapu tuh semakin bersih dia ini. Coba aja di sampatnya di ini bersih sih ada kedas mana tuh. Nah, contoh fisik.
Terus kembali Pak Nur, mungkin pengalaman Pak Nur terkait dengan penarikan benda-benda gaib seperti. Perlu yang jelaskan juga kepada Seleton Bali misalnya. Itu Pak Nur ini seorang spiritualis yang mungkin sudah banyak yang meminta bantuan beliau, saran beliau untuk menarik benda-benda keramat atau pusaka. Mungkin sedikit pengalaman Pak Nur ini yang kemarin mungkin Pak Nur, yang kemarin yang sudah berhasil tarik. Seperti itu dah Pak. Contohnya kan kalau kita ingin memiliki, apakah benar itu hak milik kita satu kan pertama itu Pak. Iya, iya. Apa benar setelah membelikan sesuatu imbalan kepada gaib itu pas minyaknya? Toh juga nanti yang akan kita dikasih pemberian dari Gaib orang gaib itu tidak barang dari orang gaib itu, tapi orang gaib itu hanya menunggu berarti ya. Dia minta imbalan itu seolah-olah kita memberikan upah untuk menunggu aslinya itu adalah barang dari keturunan kita, dari leluhur kita, leluhur kita ya. Tidak ada makhluk gaib itu bisa ciptakan barang Pak. Pak Mang pernah dengar empu gaib namanya si Empu Suryo? Nggak ada ya. Empu itu dari manusia ya. Berarti logikanya sepertinya mungkin barang-barang gaib itu dulunya itu kan dibuat oleh manusia juga ya, makanya ada empu ya, manusia yang buat begitu. Nah kemudian karena ini ada tuahnya seperti itu, terus ada mungkin generasinya atau keturunan yang akan diberikan seperti itu, jadi sementara gaib ini yang menyimpan dulu gitu. Betul. Ya, menyimpan itu proses sesungguhnya ya. Kalau mungkin dari garis keturunannya leluhur kita itu siapa yang dianggap paling cocok begitu ya, baru mungkin ada aja jalan mungkin ya. Istilah di Bali lah katakan, kan ada pengiring istilahnya yang perumatnya ini. Nah, kadang kakak kita tidak mau merumat ya, kita sebagai adiknya itu yang terpilih. Pasti akan ada jalan diberikan seperti itu. Hanya ada istilah kejumput lah. Dia tidak bisa apa-apa, orangnya bodoh, bahkan mengenal satu huruf pun tidak bisa. Tapi ketika dia pegang benda itu yang diberikan, diserahkan oleh gaib, ketika dia pegang kok pinter dalam berbahasa gitu loh. Nah, karena kan ada yang nuntun. Yang nuntun secara gaib. Mungkin gede ada takonan ya Pak Nur? Bilang aku masuk. Mumpung kita yang jelas tuh Pak Mang, pengalaman yang jangan percaya dengan orang yang tidak pernah memberikan sesuatu apapun, hanya yang ia berikan sesuatu yang tidak bisa ia gapai. Contoh Pak Mang, nanti beli minyak ini, serananya ini saya akan tarikan Pak Mang, itu dalam dunia gaib ada bank gaib, itu tidak ada Pak Mang. Itu kan bahasa saya Pak Mang. Pengalaman saya tuh yang kayak apa sih saya yang tidak pernah alamin di Jawa Pak Mang. Ya. Ada yang nyata, ada yang tidak nyata juga banyak dan sangat banyak. Semacam di Bali itu disti diganti dengan hipnotis. Ya, hanya palsu saja. Hanya penglihatan, namun Pak Mang ingin lihat berjuta-juta, bermiliar-miliar, datang aja tiap hari ke Bank BCA. Nggak usah pakai ritual ya, hanya melihat kan. Lihat aja. Tapi tidak bisa dimiliki. Ya. Jadi orang spiritual yang palsu lah istilahnya, menipunya dengan jarak seperti itu. Dengan cara seperti itu ya. Ya mungkin sedikit yang juga sebagai patokan dalam menjalani hidup itu, ibaratnya kita bertanya atau kita berguru kepada seseorang, kita anggaplah bertanya
kita ada masalah seperti dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana. Alangkah bagusnya Tiang mungkin akan bertanya kepada orang yang berpengalaman di bidang itu. Artinya sudah menjalani, mungkin pernah menjalani masalah seperti itu. Jadi sedikit tidaknya karena kita sudah bertanya kepada orang yang menjalani, sudah pernah menjalani, karena dia sudah pernah ada pengalaman secara pribadi seperti itu, ataupun berguru mungkin, berguru kepada orang yang memang betul-betul sudah membidangi masalah itu, sudah melakoni itu, berarti kan tidak usah diragukan lagi, kan begitu istilahnya, daripada kita bertanya terkait dengan masalah mungkin yang kita hadapi, terus sedangkan yang kita tanya itu belum pernah mengalami masalah seperti itu. Ibaratnya kan istilahnya teori aja yang diberikan seperti itu. Nah, walaupun kita berguru juga sedemikian, karena dia sudah melakoni, menjalani spiritual seperti itu, tapi kan pengalamannya sudah memang betul-betul seperti itu. Itu mungkin prinsip yang Pak Nur seperti itu. Jadi ketika ada mungkin masalah atau apa, lebih baik bertanya atau minta solusi pada memang orang yang betul-betul memahami soal itu. Nah, orang yang kena ditipu itu kan orang yang benar-benar susah, Pak. Iya. Karena beliau kesusahan ini lah dengan segala macam cara apapun kan, katakan bahasa singkatnya, terus kita tuh melarat hidup kita, ini Tuhan tidak memberikan rezeki yang halal, yang bagus, mendingan karwalah cari tuyul bererong, istilah Bali kan. Nah, sebetulnya itu tidak ada sih seperti itu, tapi zaman sekarang sudah tidak ada. Itu hanya bahasan saja. Kadang bisa menuduh orang yang rajin kita bekerja, orang temen rajin bekerja, bisa beli mobil lah sedikit dah gitu. Orang belah tuyul seperti itu. Sedangkan dia memang pernah ke Jawa dia nyari, padahal dirinya sendiri belum pernah tahu di mana sih sesungguhnya orang yang bikin seperti itu. Nah, kepikirannya saya udah datangi para spiritual yang mengatakan ini, ujung-ujungnya pasien yang ditelan, Pak. Dia sendiri yang jadi tuyul. Jadi sedikit mungkin informasi dari Pak Nur, bahwasanya kalau penggandaan uang itu, janganlah dipercaya. Janganlah dipercaya. Antara langit dan bumi itu harus. Pada intinya kalau kita mungkin ingin kaya, ingin punya uang, ya kerja. Kuatin, ya harus rajin kerja dan harus rajin nabung. Coba ada seorang spiritual yang bisa menggandakan atau narik uang gaib. Ngapain dia nolong orang, dia sendiri aja narik. Berapa sih harga minyak? Dia kan kebanyakan spiritual permainannya minyak dan syarat lainnya, Pak. Iya. Ya logikanya kan. Iya. Ngapain suruh orang nyiapin uang dan lain sebagainya. Kita aja mungkin yang narik, terus nanti kalau kita ingin berderma begitu kan kasih mungkin orang uang, itu kan bagus ya, langkah baiknya seperti itu ya. Nah logikanya seperti itu. Yang jelas kalau memang itu kan yang memberikan kekayaan kita tuh harta benda, bahkan diberikan setiap detik, denyut nadi niraga itu kan rezeki yang tidak terhingga, Pak. Coba kalau Tuhan sudah mengambil itu, nyawa kita masa bisa melekat dalam diri niraga, Pak? Kan tidak bisa, Pak. Sudah kemarin-kemarinnya kita udah dibakar mungkin. Ya abed. Karena kita mensyukuri setiap nikmat itu. Nikmat yang paling utama kan kesehatan kita, Pak. Berapa punya uang, tapi kalau makanannya impus. Kalau bubang seger gitu, nu dawu pelihati kan gitu asalnya Pak Nur ya. Nu ngidang megai. Irama nasi dan garam semuanya tidak terhingga. Ya. Kalau sudah sakit, telur rebus terasa seperti bangkai. Nasinya
Kalau mau sakit gitu, bang makanan enak masih sing dadi dar kan gitu Pak Nur ya. Yang satu itulah pernah pesan untuk Pak Mang ya, dengan saya untuk jangan terpengaruh dengan siapapun. Kan saya mengatakan orang seberang, dah. Kadang orang kita sendiri yang hanya dengar cerita, apalagi sekarang cerita TikTok banyak kan Pak kan, begini kan dunia maya soalnya yang mempromosikan dirinya janda baru 2 tahun 3 tahun nanti minta kiriman duit. Baik, banyak sekali yang kena tipu seperti itu. Kita katanya ketangkep gara-gara sabu, gara-gara nabrak, padahal komputer yang ngomong. Bisa menyerupai anak kita, kadang saudara kita. Banyak yang kena seperti itu. Ya. Jadi dunia maya. Kita informasi yang disajikan mungkin lewat dunia maya seperti itu, pada intinya kita harus pinter-pinter menyeleksi informasi itu kan gitu Pak ya. Artinya ditelusuri dulu kebenaran informasi itu. Jangan kita tergiur mungkin diiming-imingi dapat uang banyak dan lain sebagainya, kita tergiur untuk ikut atau terjebak di dalamnya seperti itu. Biasanya itu nah orang-orang yang mau memanfaatkan situasi seperti itu kan secara acak aja dia menelpon atau bagaimana seperti itu ya. Ya, secara acak menghubungi, kebetulan mungkin ya tingkat pengetahuannya agak kurang seperti itu, diiming-imingi dapat hadiah kan banyak seperti itu. Bapak dapat hadiah mobil seperti itu, tolong siapkan uang untuk ininya pengurusan administrasinya sekian ya, karena terkejut je orang mana ya. Seperti penjol Pak, pinjaman online. Berapa orang yang meminjam itu nanti akan bahasanya kamu akan saya cari dan kamu akan saya jelek-jelekan. Kenyataan mana pernah orang penjol mencari langsung ke orang yang pinjam? Tidak ada. Itu bahasa ancaman saja. Padahal bunganya itu berapa persen? 50%. Kalau sesuai dengan aturan begitu kan, kalau bunganya itu sudah sekian persen seperti itu kan sudah dikategorikan mungkin dalam ininya lintah darat orangnya. Ada Pak cewek ini Pak, memang dia sekolahnya tinggi Pak, bisa membobol penjol sampai lebih 100 juta penjol itu dipinjemin Pak. Ya punya perusahaan bibit kerapu lagi di orang sini lah, cewek itu Pak. Kamu akan saya laporin gitu, laporin lah saya gitu. Ada mungkin nanti kandinya melapor ke polsek Geroga. Apa katanya? Banyakin Bu, minjem lagi itu orang rumusnya dia udah salah. Iya. Udah ngeliunang ini. Lebih nyele deh. Aku ke kafe mau. Baik, teman-teman Bali Misteri Channel, mungkin dalam konten malam ini cukup mungkin yang disampaikan atau petuah-petuah dari Pak Nur terkait dengan ya pengalaman-pengalaman gaibnya, terus nasihat-nasihatnya bagi kita semua seperti itu. Ya, berbagi pengalaman, belajar sadar diri. Belajar untuk apa? Belajar sadar diri yang susah ya. Ya, sebagai pegangan dalam kita menjalani hidup, perlu rasanya kita bertanya atau menerima petuah-petuah daripada tokoh-tokoh yang kita anggap ya, sudah lebih berpengalaman dalam bidang spiritual seperti itu. Baik, teman-teman Bali Misteri Channel, mungkin Tiang tutup acara ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om.